Pertanian Indonesia sedang mengalami krisis dengan jumlah talenta muda yang terus menyusut. Pandangan dan stigma yang tidak menarik dari praktik pertanian saat ini telah berkontribusi pada rendahnya minat generasi muda, sebuah ironi di tengah-tengah bonus demografi yang dirasakan. Seiring dengan berlangsungnya sensus pertanian yang sedang berlangsung, momentum untuk refleksi kebijakan ini harus difokuskan pada penciptaan ekosistem tani yang dapat mendukung dan mengembangkan potensi petani muda di masa depan. Permintaan yang tidak pernah berhenti akan nutrisi yang perlu kita konsumsi telah menjadikan pertanian dan sektor pangan sebagai salah satu industri yang paling penting di dunia. Seiring dengan terus bertambahnya populasi, dengan prediksi mencapai puncaknya pada 9,7 miliar jiwa di tahun 2050, semakin banyak orang yang harus diberi makan. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan pada rantai pasokan makanan akan berisiko terhadap ketersediaannya di masa depan. Kasus ini mungkin menjadi sangat menarik ketika kita berbicara tentang Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Negara tropis ini dianugerahi dengan lahan subur yang sangat luas, membentang hingga 26.300.000 hektare di seluruh Nusantara. Hal ini juga didukung oleh posisi geografisnya yang unik. Dikelilingi oleh cincin api vulkanik, Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri dalam memberikan kesuburan pada sebagian besar tanahnya. Sebagai negara khatulistiwa, Indonesia dikaruniai suhu yang relatif konstan dan curah hujan yang cukup yang cocok untuk pertanian. Sayangnya, potensi besar ini berada di tengah-tengah ironi karena negara ini menghadapi krisis talenta pertanian. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan kontributor tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja nasional, yaitu 29,9% dari total populasi produktif Indonesia. Namun, demografi petani saat ini sebagian besar didominasi oleh kelompok usia 40 hingga 60 tahun, dengan jumlah petani yang berusia 20 hingga 30 tahun terus menyusut. Fenomena ini menyoroti menuanya masyarakat agraris Indonesia. Hal ini cukup mengejutkan di tengah-tengah bonus demografis yang dinikmati Indonesia saat ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena berkurangnya talenta muda di bidang ini akan membahayakan ketersediaan tenaga kerja dan berkurangnya inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan untuk mempertahankan produksi dan ketahanan pangan jangka panjang dari negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini. Dengan sensus pertanian yang sedang berlangsung saat ini, sudah saatnya untuk merefleksikan kembali kebijakan pertanian Indonesia untuk meniadakan dampak jangka panjang dari krisis regenerasi. Prospek petani Indonesia yang tidak menarik. Ada beberapa alasan yang menyebabkan generasi muda saat ini kehilangan minat di bidang pertanian. Di antara semuanya, ada 3 stigma yang tumpang tindih di sektor ini yang perlu diperhatikan: rendahnya keterampilan dan padat karya, kurang berkembang, dan tidak stabil. Pertanian sering dikaitkan dengan pekerjaan manual yang menuntut fisik. Hal ini mungkin benar di beberapa daerah di Indonesia. Meskipun ada pengenalan teknologi pertanian yang canggih, mekanisasi dan adopsi teknologi masih cukup rendah. Dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional dalam bertani. Hal yang sama berlaku untuk digitalisasi. Temuan ini mungkin berkorelasi dengan rendahnya literasi teknologi di kalangan petani karena kesenjangan usia dan pendidikan, karena banyak petani yang hanya lulus sekolah dasar. Stagnasi ini kemudian menjadikan lebih sedikitnya ruang untuk perbaikan dan inovasi di dalam komunitas petani. Memang, perusahaan rintisan startup teknologi pertanian telah bermunculan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi masalah ini. Namun, pengembangan tersebut sebagian besar terkonsentrasi dan hanya terlihat di sisi hilir rantai pasokan, berfokus pada akses pasar, investasi modal, dan distribusi. Permasalahan di bagian hulu, di mana produksi barang pertanian berawal, membutuhkan perhatian yang sama dari para inovator dan petani muda untuk membuatnya lebih efisien, menciptakan produk berkualitas tinggi, dan dengan demikian menjadi kompetitif. Pada akhirnya, semua masalah ini menciptakan persepsi bahwa menjadi petani tidak layak untuk diinvestasikan karena selalu menghadapi ketidakpastian dan tidak ada jaminan kesejahteraan dibandingkan dengan profesi lain. Sifatnya yang padat modal, baik secara fisik seperti yang telah disebutkan sebelumnya maupun secara finansial, tidak selalu membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Tantangan iklim dan cuaca, seperti gelombang panas El Nino yang melanda Indonesia saat ini dan kenaikan suhu yang tidak biasa, seringkali menyebabkan hasil panen sulit untuk diperkirakan.
Gangguan rantai pasokan juga dapat menyebabkan harga komoditas anjlok sehingga petani sulit mencapai titik impas. Belum lagi menyusutnya lahan pertanian karena perubahan tata guna lahan dan peran maladaptif tengkulak yang telah mengurangi kepercayaan terhadap pasar pertanian.